segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, seperti biasa kita akan membahas isu-isu penting ya yang akan kita bahas secara jernih. Dan seperti biasa kita akan dihadiri oleh narasumber tetap kita, Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur, gimana kabarnya? Udah siap, Bang? Baik, Bro Eko. Alhamdulillah kita sudah siap. Ya, baik Bang. Ini topik kali ini adalah sesuatu yang mungkin menjadi banyak dipertanyakan ya, banyak dipertanyakan orang, juga banyak dibahas juga sebetulnya. Cuma memang kurang begitu kentara ya. Ini mengenai banyaknya jabatan publik yang dijabat oleh anggota Polri ya. Apalagi aktif ini semenjak pemerintahan Pak Jokowi ya. Kita bisa lihat tahun 2020 aja ada 3 orang ya dari anggota Polri yang aktif yang menjabat jabatan publik. Nah ini hal semacam ini, apakah ini sesuatu yang bagus? Karena zaman dulu pernah juga ya terjadi dui fungsi ABRI kalau nggak salah. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto ini mengakibatkan otoritarian begitu ya. Dan untuk kali ini gilirannya polisi mendominasi banyak sekali di sejumlah jabatan seperti Pak Tito Karnavian dan lain-lain. Nah, menurut Bang Matur gimana nih melihat hal ini? Memang kita terlihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan, terutama kepolisian ya. Tapi Bro Eko, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih jauh, ya saya kira ini ada satu video ya yang bisa kita saksikan sama-sama ya, Bro. Oke. Untuk mengangkat diskusi ini. Ya, wacana ini kemudian disampaikan sudah mengundang polemik, tapi sudah ada pembicaraan kemudian dengan Menpan RB, Kementerian Pertahanan? Belum ada, kita belum bicara sampai ke sana, ini masih wacana ya. Itu kan kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapim bahwa kemungkinan bisa begini-begini. Jadi sampai sekarang kita belum melakukan apa-apa gitu. Kemudian seorang sebenarnya kan ini begini Mbak ya. Ini masalah ini adalah masalah murni manajemen sumber daya manusia. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan masalah macam-macam gitu ya. Ada yang bilang sudah, wah ini nanti di fungsi ABRI. Saya kira orang itu tidak tahu apa arti di fungsi ABRI dulu gitu kan. Nah ini murni masalah pemecahan manajemen sumber daya manusia. Saya katakan bahwa masalah ini timbul karena dulu pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, di situ ada menyebutkan penambahan usia pensiun perwira menjadi 58 dari 50 tahun, dan itu selama sekian puluh tahun tidak. Ya, saya kira Bro Eko tadi kita simak ya perdebatan tentara, polisi itu masuk ke jabatan-jabatan sipil itu sebetulnya bukan perdebatan yang baru ya. Itu perdebatan yang sudah dilakukan saat kita 98 itu juga kan sudah salah satu agenda reformasi ini kan meminta agar dihapuskannya dui fungsi ABRI ya. Tapi akhir-akhir ini ya terutama di masa tahun 2014, 2019 sampai 2000 sekarang 2022 ini terasa sekali bukan tentara atau TNI yang mendapatkan dui fungsinya, tetapi sekarang berganti kepada kepolisian. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin katakan bahwa ini berbahaya jika polisi ya mendominasi jabatan sipil, jabatan publik. Nah, pengelolaan negara saat ini semakin banyak yang tumpang tindih, yang alih-alih menciptakan efektivitas kinerja dengan orientasi pada hasil, malah jadi cenderung membangun dinasti dengan orientasi pada kekuasaan. Hal ini sangat dirasakan manakala kita melihat peranan anggota Polri
masuk ke berbagai jabatan sipil ya. Ini kita sebut dari yang dulu-dulu ya, sebut saja misalkan Mendagri ya dijawab oleh Pak Tito Karnavian ya, mantan polisi sih ya. 3 orang Pati ditunjuk menjabat sebagai jabatan sipil pada tahun 2020, yaitu Brigadir Jenderal Adi Derian ya, yang menduduki jabatan staf khusus bidang keamanan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Menparekraf ya. Kemudian Irjen Andaf Budi Revianto yang menduduki jabatan Irjen Kementerian Hukum dan HAM ya, serta Irjen Reinhard Silitonga yang menduduki jabatan Dirjen PAS ya, Pemasyarakatan di Kemenhum ya. Ketiganya tercatat saat itu masih sebagai anggota Polri aktif ya. Kemudian sebelumnya ada Irjen Roni ya, Roni Sompley menjabat sebagai Dirjen Imigrasi sejak tahun 2015 lalu. Saat itu dirinya masih menjadi perwira tinggi aktif kepolisian ya. Ada Komjen Setio Wasisto ya, Buas ini ya. Bukan ya, Setio Wasisto ini bukan Buas ya. Pak Setio sebagai Inspektur Jenderal atau Irjen di Kementerian Perindustrian sejak tahun 2018. Ya, belum lagi jabatan-jabatan lain ya. Di Bulog sendiri ada Buas ya, mantan perwira tinggi di Mabes Polri. Ya, begitu banyak posisi jabatan sipil yang diberikan kepada anggota Polri pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Ini sebuah presiden buruk karena institusi Polri ini sudah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Ya, akibatnya terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum ya di sana sini ya. Ini saya kira bukan hanya sekedar oknum kalau sudah banyak begini. Ini jangan-jangan sistemnya ini. Ya, sistemnya yang akhir-akhir ini ya polisi mendapatkan satu kelimpahan jabatan sipil, jabatan publik. Kita juga lihat PLT kepala daerah ini kan juga diisi para perwira baik itu yang aktif ataupun yang sudah pensiun ya, tentara ataupun kepolisian gitu loh. Termasuk ketum PSSI ya. Nah, belum lagi ada kasus Kanjuruhan yang melibatkan ya, diduga juga ada yang paling bertanggung jawab mengenai persepak bolaan kan PSSI. Nah, ini yang kemudian terjadi ya, diduga ada perlindungan ya yang kemudian mengabaikan SOP yang seharusnya dilakukan dalam sebuah turnamen persepak bolaan gitu ya. Apalagi terakhir dengan munculnya kasus Verdi Sambo, ya kita bisa melihat bagaimana cengkraman kekuasaan Pati Polri itu dalam melakukan ketidakadilan secara terstruktur ya, sehingga melibatkan banyak pihak dalam kepolisian gitu ya. Publik menyadari yang muncul ke permukaan adalah puncak dari gunung es ya, Bro Eko, di mana akarnya itu kemungkinan besar itu lebih besar lagi, lebih kompleks lagi, masif gitu ya, yang di bawah permukaan yang publik bisa jadi tidak tahu gitu ya. Nah, kita lihat juga bagaimana publik juga merasakan bahwa orientasi pemerintahan sekarang itu lebih kepada mempertahankan kekuasaannya ya, daripada berusaha untuk mesejahterakan rakyatnya ya. Kenaikan isu BBM misalkan ya kan, sebetulnya kan alasan kenapa kenaikan BBM ini kan untuk membiayai IKN gitu kan. APBN digunakan untuk membiayai IKN, bukan untuk membiayai subsidi energi gitu. Rakyat butuh tapi dianggap lebih penting IKN gitu. Itu kan namanya berorientasinya kepada kekuasaan ya, bukan kepada kesejahteraan rakyat ya. Nah, ini kita ingin sampaikan bahwa kita berharap negara itu lebih fokus untuk menempatkan ya orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas ya, yang mumpuni, yang memahami bahwa tugasnya itu bukan alat untuk melanggengkan kekuasaan gitu loh. Dan orang prinsip dengan the right man in the right place ya, itu lebih tepat ya, jabatan sipil ya diberikan kepada orang sipil dong. Ya kan? Ini kita protes ya, pemberian jabatan. Kalau dulu tahun sebelum 98 di Orde Baru Pak Harto itu melakukan dui fungsi TNI, sekarang ini ya kira-kira 25 tahun setelah reformasi, pemerintahan saat ini bukan menggunakan dui fungsi TNI,
tetapi dwi fungsi Polri ini. Ini satu tindakan yang lagi-lagi kesalahan yang diperbuat oleh rezim yang cenderung otoriter menggunakan aparat keamanan baik itu TNI ataupun Polri untuk membangun kekuasaannya agar lebih langgeng gitu. Nah, ini kita ingatkan ya bahwa peran-peran seperti ini yang menempatkan dwi fungsi Polri untuk melanggengkan kekuasaannya adalah cara-cara yang nanti ujungnya kalau cara yang tetap dipertahankan ujung-ujungnya ini adalah cara tidak baik ya, mengakhiri pemerintahan tidak secara husnul khotimah ya, tetapi malah endingnya tidak baik. Kita tidak berharap seperti itu. Contohlah Pak SBY ya, contohlah Ibu Megawati ya, di mana dia tidak melakukan yang namanya dwi fungsi TNI ataupun dwi fungsi Polri gitu. Dia menempatkan orang-orang sipil banyak di jabatan sipil gitu, sedangkan orang-orang militer ya di dalam jabatan militer. Saya kira ini bro, yang terakhir mungkin negara ini perlu sosok ya, anggota-anggota Polri yang lurus, yang fokus untuk pengayoman masyarakat, penegakan supremasi hukum, dan orang-orang yang bisa dan mau menolak ya, dijadikan dirinya ataupun institusinya, yaitu institusi Polri, untuk dijadikan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Ini harus berani ditolak gitu. Karena kalau ada polisi yang begitu ya, itu kita akan dukung dia sebagai Kapolri, kan dia memahami tugasnya bahwa polisi itu punya namanya kerangka yang terbatas dan dia tidak boleh masuk ke ranah-ranah sipil. Itu Bro Eko. Ya baik, ini memang harapan kita ya, memang kita bisa merasakan bahwa adanya keterlibatan Polri ini udah masuk ranah-ranah yang tidak semestinya ya, sudah cenderung politis begitu. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah dengan mudah sekali diciduk begitu ya, diperkarakan begitu ya. Sementara yang pro pemerintah yang melakukan pelanggaran hukum itu sampai sekarang aman-aman saja, itu pun menjadi indikator bahwa kepolisian ini menjadi alat kekuasaan begitu, dan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Tapi ya masyarakat kan tidak bisa berbuat apa-apa ya, hanya menonton saja begitu. Nah, dan mungkin harus dibenahi dengan adanya munculnya kasus Sambo ini yang mencuat dan mendapatkan respon dari masyarakat ya. Ya semoga ini menjadi triggernya bagi Polri untuk bersih-bersih begitu ya Bang ya. Betul sekali. Nah, ya sehingga lebih pure gerakannya dan tidak terkontaminasi oleh hal yang bersifat mempertahankan kekuasaan. Ya mungkin akhir statement Anda Bang, atau sudah cukup? Saya kira begini ya, kita pengen membangun kehidupan bernegara kita adalah kehidupan yang modern, ya, kehidupan yang demokratis, dan juga kehidupan yang penuh dengan rule of law. Ya, kita tahu bahwa pelibatan aparat keamanan, terutama kepolisian ya, dalam jabatan-jabatan sipil ini menyebabkan rule of law, supremasi hukum kita ini hancur berantakan, bro. Kenapa? Karena yang dibela dalam sistem begini adalah orang yang punya kedekatan dengan alat penegakan hukum. Ya, contohnya ada Verdi Sambo ataupun orang-orang yang dia berada di dalam tubuh institusi, dia bisa memainkan peran siapa yang harus dia lindungi, siapa yang harus ditangkap. Jadi rule of law itu hancur. Dan saya kira kalau rule of law hancur, ini berantakan, ini bisa memporak-porandakan bangsa kita, bangsa dan negara kita ini. Oleh karena itu kita ingin ingatkan ini kepada seluruh policy makers di negeri kita ini. Kalau kita ingin negara kita ini survive, negara kita ini maju, maka marilah yang pertama itu tegakkan sesuatu itu berdasarkan rule of law. Nah, kondisi rule of law itu bisa terpenuhi manakala aparat-aparat keamanannya itu berada di baraknya masing-masing. Dia memenuhi jabatan-jabatan yang memang itu diperuntukkan untuk kalangan militer. Jangan sampai ada aparat keamanan yang hijrah. Ya, bukan hijrah, tapi ditempatkan di kalangan sipil untuk apa? Untuk menjaga agar kekuasaan yang saat ini berkuasa langgeng. Dan dia penjagaannya adalah dengan cara merusak rule of law itu.
dan dia hanya membela orang-orang yang sepaham dengan dia, satu partai sama dia atau satu kepentingan sama dia. Nah, manakala kondisi negara sudah dipenuhi oleh konflik of interest, tidak lagi menjunjung tinggi rule of law, maka yang terjadi negara itu akan hancur porak-poranda. Kita tidak bisa move on menjadi negara maju. Ya, sekali lagi saya katakan, ini kita katakan di forum YouTube ini, jangan salah arah ini, kalau kita tidak segera merubah kondisi ini dengan menempatkan rule of law itu menjadi aturan supremasi ya, hukum tertinggi kita, maka kita akan menyaksikan bahwa kita tidak bisa keluar dari krisis negara kita ini. Tetapi kalau kita ingin keluar dari krisis, maka kita harus menempatkan rule of law sebagai cara bernegara yang baik, sehingga dalam rule of law ya, supremasi hukum yang tegak itu, yang bersalah itu yang dihukum, yang tidak bersalah jangan dihukum. Ini kan terbalik sekarang. Yang dihukum itu adalah orang-orang yang oposisi terhadap alat kekuasaan, sementara orang-orang yang pro kepada alat kekuasaan, meskipun dia dinyatakan bersalah, dia bisa bebas, bisa seenaknya saja, bisa melakukan apa istilahnya mobilitas kemanapun dia berada, padahal dia adalah seorang yang bersalah. Saya kira itu, Bro Eko, akhir dari statement kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Matur atas pencerahannya, dan ini semoga didengar ya oleh para penyelenggara negara, karena ini sangat penting, karena police state ini menciptakan negara yang tiran ya, otoritarian. Jadi mungkin kita mengharapkan ini tidak terjadi di negara kita, sehingga hal yang menjurus ke sana harus dihentikan begitu. Ya, terima kasih pemirsa. Demikian topik JSA kali ini, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Berikan komentar, berikan pendapatmu untuk bisa memperkaya khazanah dari pemikiran yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang. Terima kasih Bang Matur atas terima kasih Bro Eko juga waktunya. Salam ya, buat teman-teman semua. Oke. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di JSA yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.